Baik, saya lanjutkan kali ini ke materi perbandingan trigonometri atau rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi pada trigonometri ini, ya, segitiga siku-siku mempunyai peranan penting dalam materi trigonometri ini. Jadi konsep awal yang ditemukan oleh Al-Marwazi itu pun konsep perbandingan pada segitiga siku-siku. Nah, ini ada banyak benda di sekitar kita yang kaitannya atau bentuknya itu berupa segitiga siku-siku. Ini contoh kecil saja ya. Misalkan kamu punya anak tangga di dalam rumah. Ini kalau kita lihat dia membentuk segitiga siku-siku seperti ini nih. Ini ke sini. Oke, ini nanti akan siku-siku. Kemudian ini ada kawat baja penahan tiang listrik. Misalkan di dalam listrik biasanya ada kawat pancangnya yang menahan dia biar tidak jatuh atau ambruk. Ini pun kalau ini ke tanah, ini tarik ke sini akan membentuk siku-siku. Kemudian ini ada jembatan Suramadu, ini ada tiang yang tegak berdiri, ada kawat yang sangat banyak. Kita ambil salah satu kawat katakanlah yang ini. Ini kalau tarik ke sini pun akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, nanti dengan sudut ini dan sudut dan jarak ini, nanti tinggi ini bisa ditentukan dan panjang talinya pun bisa ditentukan ya. Mungkin ini nanti ada polanya ya, sudut pertama berapa derajat, tali kedua berapa derajat, ketiga berapa derajat. Itu kita bisa menaksir dengan konsep ini. Kira-kira total kawat berapa ini? Total panjangnya kawat untuk jembatan ini. Dikalikan sekian kali tiang ini ada ya. Untuk kawat sekian, kemudian yang ke arah sana berapa, kemudian tiang yang sebelah sana lagi berapa, bisa dihitung. Jadi di teknik trigonometri sangat penting sekali. Oke, jika diketahui panjang salah satu sisi dan besar salah satu sudut yang lancip, maka sisi yang lain dapat ditentukan dengan konsep perbandingan trigonometri ini pada segitiga siku-siku. Jadi kita cuma butuh salah satu sudut, katakanlah ini, dan panjang ini. Nanti tinggi bisa ketemu, panjang kawat bisa ketemu. Ini bisa ketemu, ini bisa ketemu. Seperti itu konsepnya. Oke, apa rumus yang kita gunakan? Perhatikan, untuk segitiga siku-siku ABC berlaku Pitagoras ya. Jadi katakanlah di sini saya punya segitiga ABC siku-siku di B. Nanti ada 3 jenis sisi yang kita pahami. Sisi depan adalah sisi yang ada di hadapannya sudut yang kita bicarakan. Kalau kita ngomongin sudut A, alfa, itu sisi depan adalah sisi yang kayak mata melihat itu dia ketemu ini. Oh, ini depan, gitu ya. Sisi samping adalah sisi yang tegak lurus dengan depan. Dia yang ada di sampingnya ya, yang tegak lurus dengan depannya. Berarti yang ini samping. Sisi miring adalah sisi yang paling panjang. Jadi kalau sudutnya saya ganti, misalkan sudutnya itu di C, maka yang menjadi depan adalah yang AB. Kalau sudutnya di C ya, maka yang jadi depan adalah AB. Yang jadi samping sekarang yang BC. Gitu. Jadi tergantung mau dilihat dari mana sudutnya. Gitu. Oke, pada segitiga ABC siku-siku berlaku Pitagoras. Untuk mencari R atau sisi miring, ini, itu adalah akar dari kuadrat X ditambah kuadrat Y. Jadi untuk mencari yang panjang itu adalah E kuadrat tambah Y kuadrat di akar. Saya pikir ini sudah jelas di SMP, sudah dikuasai. Untuk mencari X sisi samping itu adalah R kuadrat min Y kuadrat di akar. Seperti biasa ya. Untuk mencari Y juga sama, R kuadrat min X kuadrat di akar. Oke, pada segitiga ABC di atas berlaku yang namanya perbandingan trigonometri atau rasio trigonometri sebagai berikut. Sin alfa, rumusnya adalah depan per miring. Sinus adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi miring pada segitiga siku-siku. Ini konsep yang diutarakan oleh Al-Marwazi yang saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu sin itu depan per miring, cos itu samping per miring, sampingnya itu X, miringnya R. Dan tangen adalah depan per samping, yaitu Y per X. Nanti ada istilah lawannya ya, atau kebalikannya sin, disebut kosekan, disingkat CSC, atau biasa ditulis kosekan, CSC.
itu adalah sepersin. Kalau sin tadi Y per R tinggal dibalik menjadi R per Y. Sekan itu kebalikannya cos. Kalau X per R tinggal dibalik menjadi R per X. Kotangen biasa disingkat COT atau cot, itu adalah kebalikannya tangen. Kalau Y per X tinggal dibalik menjadi X per Y. Oke, ini konsep dasarnya ya. Kemudian trik untuk menghafalnya adalah sin demi cos sami tan desa. Sin depan per miring, cos sami samping per miring, tan desa tangen itu depan per samping. Sin demi cos sami tan desa. Kita ke contoh 1. Ada gambar seperti ini, segitiga siku-siku di B. Tentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosekan, sekan, dan kotangen. Maaf, ini harusnya kotangen ini ya. Oke, kita lihat dulu sudutnya ada di mana. Sudutnya ada di sini. Berarti yang menjadi depan adalah yang ini, 5. Ini menjadi D, karena ada di depannya sudut yang kita bicarakan. Sudut samping, sisi samping adalah sisi yang tegak lurus dengan depan. Berarti ini samping. Yang belum ada adalah sisi yang miring. Kita akan mempitagoras sisi yang miring, yaitu miring sama dengan akar dari depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Oke, akar 25 ditambah 144 jadinya 169, yaitu 13. Jika kalian sudah hafal triple Pitagoras, yaitu ada 3, 4, nanti pasti 5, 12, nanti akan 13, ini ya, 5, 12, 13, ada 8, 15, nanti 17, 7, 24, 25, itu akan mempercepat perhitungan kalian dalam menghitung bentuk-bentuk trigonometri yang sisinya berupa triple Pitagoras. Contohnya ini, 5, 12. Jika sudah hafal, oh pasti miringnya 13, gitu ya. Baik, kita jawab sin. Sin itu demi. Saya tulis dulu. Sin alfa itu rumusnya tadi demi. Berarti depannya itu 5, miringnya 13. Cos alfa. Cos itu sami. Sampingnya 12, ini ya. Miringnya 13. Tan. Tangen itu desa. Depannya 5, sampingnya 12. Ada tadi kebalikannya sin, namanya kosekan. Kosekan alfa, berarti tinggal dibalik. Yang 5 per 13 dibalik menjadi 13 per 5. Kemudian ada sekan. Sekan itu kebalikannya cos, yaitu 13 per 12. Dan ada kotangen, yaitu kebalikannya tangen, 12 per 5. Oke, mungkin ada yang ketukar-tukar antara kosekan sama sekan. Cara ingatnya adalah gini ya. Kalau sin itu lawannya adalah kosekan. Kalau cos itu lawannya adalah sekan. Gitu ya. Kalau s itu lawan atau kebalikannya adalah c. Sin kebalikannya cos. Kalau cos kebalikannya adalah sekan. C, s. Ini jangan ketukar-tukar. Baik, itu contoh 1. Sekarang ke contoh nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai dari sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Ini harusnya kotangen lagi. Baik, kita lihat di sini sudut yang diomongkan adalah sudut di Q. Nah, Q kalau melihat ke arah sana, ke sini, diperoleh ini sisi depan. Samping itu yang siku-siku sama depan. Miring itu yang sisanya. Ternyata seperti ini. Yang diketahui malah samping dan miring. Kita akan mencari sisi depan dulu. Depan sama dengan akar dari ini ya, miring dikurangi samping, yaitu 2 akar 5 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. 2 dikuadratin itu 4. Akar 5 dikuadratkan itu 5, dikurangi 2 kuadrat itu 4. Jadinya akar 20 min 4, akar 16 jadinya 4. Oke, sudah lengkap, kita bisa menghitung masing-masing mulai dari sin alfa itu demi,
depannya tadi 4, miringnya adalah 2 akar 5. 4 dibagi 2 itu 2, masih per akar 5. Biasa kalau ada bentuk seperti ini, akar di bawah menjadi penyebut, kita rasionalkan dengan dikalikan dia ya. Oke, jadinya adalah 2 per 5 akar 5 di atas. Berikutnya untuk cos. Cos itu sami. Yang menjadi samping adalah 2, yang menjadi miring adalah 2 akar 5. Duanya kita sederhanakan, munculnya seper akar 5. Jika kita rasionalkan penyebutnya, kita kali akar 5 per akar 5, hasilnya adalah berapa ini? 1 per 5 akar 5. Oke, berikutnya untuk tangen. Tangen itu desa ya, depan per samping. Sin demi kos sami tan desa. Depannya itu tadi 4, sampingnya 2. Jadi tangennya nilainya 2. Kemudian kita mencari kebalikannya. Kebalikannya sin itu kosekan. Untuk mencari kosekan kita pakai yang masih bagus saja, yang masih di sini nih. Kita pakai ini saja. Berarti menjadi akar 5 per 2. Jadi kita nggak perlu menghitung lagi. Kemudian sekannya itu kebalikannya cos. Kita pakai yang di sini saja, yaitu akar 5 per 1. Kemudian untuk yang kotangen, kalau ini 4 per 2, kita balik jadi 2 per 4 atau setengah. Oke, seperti itu contoh 2.